Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan penonton YouTube channel saya, semoga selalu Allah rahmati dengan cucuran kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah serta barokah, kebahagiaan bersama keluarga masing-masing dimanapun berada saat ini. Amin amin ya mujibul wujud. Kawan-kawan, pagi ini saya berterima kasih sekali karena telah diamanahkan hampir 1000 subscriber di channel saya. Dan sebagai rasa terima kasih saya yang mendalam atas amanah ini, maka saya berniat ingin mengijazahkan, ingin memberikan satu amalan utama yang diijazahkan, yang diberitahu oleh nenek saya sewaktu saya di kampung dulu. Nenek saya mengatakan, kata beliau, jika kamu tahu apa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad yang disuruh oleh malaikat Jibril ketika baginda Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, maka kamu akan menjadi orang pintar di dunia. Pintar bagaimana maksudnya? Pertama, kamu akan menjadi orang pintar dalam apapun pekerjaan dan profesi yang kamu lakukan. Kedua, kamu akan menjadi orang pintar dalam memahami agama yang kamu anut. Maksud lebih detailnya, ya, orang lain tidak akan bisa mengakali, membodoh-bodohi, ya, mengenai agama yang kamu anut. Begitu menurut beliau. Dan yang ketiga, kamu akan jadi orang pintar dalam memahami yang tersirat dari kitab-kitab suci agama yang kamu anut. Dan yang keempat, menurut nenek saya, jika sesiapa mengetahui apa yang dibaca oleh, apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad ketika di Gua Hira tersebut, maka selama apa yang dibaca itu dia amalkan, maka dia akan selalu dibimbing, diberi petunjuk, dinaungi, ya, oleh malaikat Jibril pada apapun pekerjaan dan profesi yang dia amalkan. Artinya berarti diberikan atas izin Allah, tentunya diberikan keselamatan dengan kekuatan malaikat Jibril. Nah kawan-kawan, tidak bisa dipungkiri bahwa saya bisa sampai pada status saat ini, ya, itu berkat daripada pituah atau petunjuk dari nenek saya tadi, ya, yang telah saya amalkan sejak saya kelas 6 SD hingga sekarang sudah berumur 40 tahun. Jadi saya berharap dengan saya bukakan rahasia ini, pituah ini, mudah-mudahan siapapun, ya, kalaulah ada pepatah yang mengatakan gunung itu bisa dipindahkan dengan iman, maka saya mempercayainya. Karena menurut saya, menurut yang saya alami, dengan kata-kata, ya, dengan bacaan yang tadi diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, ya, itu sama saja rasanya, ya. Jangankan gunung, 1000 gunung pun bisa dipindahkan secara batinnya. Maksud saya, masalah sebesar gunung pun, ya, bisa dipindahkan menjadi sesuatu yang berkah, nikmat, dan penuh kerezekian. Baik kawan-kawan, saya langsung saja, ya, ini mudah-mudahan keberkahan daripada pituah nenek saya ini juga menyertai kawan-kawan nanti saat mengamalkannya. Pertama, kejadian itu berada pada saat baginda Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama di Gua Hira, lalu ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Apa yang disuruh baca itu? Apakah Rasulullah disuruh membaca Iqra tersebut, surat tersebut? Tentu saja Rasulullah sudah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak bisa membaca. Oleh sebab itu, ya, tuduhan bahwa beliau itu
mendapat pengetahuan-pengetahuan itu dari bacaan-bacaan kitab terdahulu terbantahkan. Lalu malaikat Jibril sudah tahu bahwa Rasulullah tidak bisa membaca. Lalu kenapa masih disuruh membaca? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakannya. Nah, lalu apa yang disuruh Iqra itu? Apa yang dibaca itu? Nah, jika kawan-kawan, jika kita ketahui apa yang disuruh baca itu, apa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad tadi, ya, ketika berhadapan dengan malaikat Jibril itu, maka insya Allah apa yang tadi saya sampaikan, 4 perkara tadi, 4 manfaat tadi, zohir senyata-nyatanya akan kawan-kawan rasakan. Jadi kawan-kawan, ya, langsung saya kasih tahu saja ijazahnya, ya. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang disuruh Iqra itu, yang disuruh baca itu, yaitu lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka lafaznya, bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa ada tambahan pengasih lagi Maha Penyayang? Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yaitu Tuhanmu menciptakanmu dengan kasih dan sayangnya. Jadi disinilah kunci utamanya, ya, bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu diizazahkan langsung oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, ya. Jadi yang disuruh bacalah, ya, kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang telah menciptakan, ya, karena manusia diciptakan oleh Allah dengan kasih dan sayangnya. Lalu apa hebatnya, ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini? Kawan-kawan, kalau orang syariat, ya, mungkin hanya sekedar tahu-tahu saja Bismillahirrahmanirrahim itu ya hanya sebagai lapas untuk memulai sesuatu. Tetapi bagi orang yang mendalami ilmu kebatinan, ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat doa seampuh-ampuhnya doa. Kenapa ampuh? Karena pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu diizazahkan oleh malaikat Jibril, ya, kepada baginda Nabi Muhammad hanya ketika wahyu pertama diturunkan, ya. Yang kedua, sesiapa yang mau mengamalkannya menjadi ilmu, ya, untuk menyelesaikan berbagai macam masalah gaib, masalah zohir, ya, yang seperti saya katakan bisa memindahkan gunung, dia harus meminta ijazah kepada pengizazahnya, kepada guru yang mengizazahkannya. Siapa itu? Pengizazahnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, bukan saya. Jadi kalau orang ini tidak ada yang tahu, ya, selama ini orang mengamalkan ilmu Bismillahirrahmanirrahim itu minta ijazahnya kepada manusia, kepada kiai, kepada guru, kepada simbah, ya, kepada orang tua, ya. Padahal sebenarnya, ya, kekuatan Bismillahirrahmanirrahim itu baru akan keluar kalau meminta ijazah langsung kepada si pengizazah aslinya, yaitu malaikat Jibril. Jadi kobiltunya jangan ke saya, kobiltunya jangan ke kiai, kobiltunya jangan ke mbah dukun, kobiltunya kepada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril lah yang memberikan ijazah Bismillahirrahmanirrahim itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan memberikan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi kalau untuk menjadikannya sebuah ilmu, ya, syarat utamanya kawan-kawan harus meminta, harus qabiltu kepada malaikat Jibril dulu.
Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, apa hebatnya seseorang yang mendapat ijazah langsung, meminta ijazah langsung kepada malaikat Jibril, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, apa hebatnya? Hebatnya kawan-kawan, ketika kawan-kawan itu meminta sebuah ilmu dengan mengucapkan qabiltu kepada guru yang aslinya, maka secara otomatis di saat itu juga berkat kekuatan dopingan dari sang guru pengijazah asli tadi akan masuk ke tubuh kawan-kawan. Jadi ketika doa yang didapat dari qabiltu tadi kepada gurunya itu kawan-kawan baca, gunakan, maka sesungguhnya doa tadi bergerak dengan 3 kekuatan. 1, kekuatan kita si murid, 2, kekuatan daripada ayatnya, 3, kekuatan daripada gurunya. Ketiga-tiganya sekali jalan itu, sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Paham? Nah, jadi bagaimana caranya? Metodenya, pertama, metode untuk meminta ijazah kepada malaikat Jibril. Pertama, ya, berdasarkan pituah dari nenek saya, setiap hanya bisa pada hari Jumat ijazahnya itu, minta ijazah itu hanya pada hari Jumat. Ya, sebelum sholat Jumat kawan-kawan berwudu, ya, lalu zikirkan Bismillahirrahmanirrahim qabiltu malaikat Jibril 777 kali. Itu cara meminta ijazah Bismillahirrahmanirrahim kepada malaikat Jibril. Kedua, penggunaannya, ya, penggunaannya kalau menurut nenek saya tadi, jika Bismillahirrahmanirrahim tadi, iqra tadi yang dibaca tadi itu diamalkan sehari-hari, maka insya Allah keempat hal yang tadi disampaikan akan wujud di tubuh kita, ya, dengan cara saya sejak diberi ijazah oleh nenek saya sampai sekarang ini, itu setiap hari tidak pernah lupa, paling sedikit 100 kali, paling sedikit 100 kali saya melapaskan ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi rasanya ingin memiliki pagaran badan, Bismillahirrahmanirrahim malaikat Jibril, Bismillahirrahmanirrahim malaikat Mikail, Bismillahirrahmanirrahim malaikat Israfil, dan malaikat-malaikat lainnya. Tetapi untuk pekerjaan, untuk kesusahan, untuk sakit segala macam, itu penggunaannya kawan-kawan, penggunaan daripada ilmu Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, itu cukup setiap ada merasa sakit di badan, umpamanya pinggang sakit, umpamanya nih. Jadi tidak usah pakai doa-doa lain, ya, sembuhkan, minta dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim saja. Caranya, ya, zikirkan saja dalam keadaan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim, sakit pinggangku ini ya Allah. Terus dizikirkan, ya, paling standarnya itu 300 kali. Standarnya 300 kali. Terus diulang-ulang itu, Bismillahirrahmanirrahim, sakit pinggangku ini ya Allah. Kalau lagi kesusahan uang, Bismillahirrahmanirrahim, kurang uangku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sulit rezekiku ya Allah. Begituan. Ya, jadi meminta rezeki itu hanya dengan kekuatan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang telah kita qabiltu dari malaikat Jibril tadi. Ya. Itu contoh lainnya kawan-kawan. Ini untuk kebatinan, ya. Saya contohnya yang kecil-kecil, yang sederhana, nanti kawan-kawan yang kembangkan. Contoh umpamanya mau menggunakan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim ini untuk memindahkan mendung, hujan. Ya, kawan-kawan berwudu, ya, karena malaikat itu kan suka dengan orang-orang yang bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, setelah berwudu kawan-kawan berdiri kalau bisa di tengah-tengah mendung yang gelap tadi itu, mendung yang tebal itu, ya. Tapi tidak usah angkat tangan ke atas, biasa saja. Nanti kalau angkat tangan ke atas kelihatan betul dukunnya kan. Jadi sambil merokok boleh, yang penting dalam keadaan berwudu dan tidak batal wudunya, ya. Lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kita ketahui kawan-kawan bahwa angin, hujan, mendung itu kan Allah kuasakan kepada malaikat Mikail. Ya, sementara kita menggunakan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim yang diijazahkan oleh malaikat Jibril. Terus bagaimana bisa? Perlu kawan-kawan ketahui bahwa malaikat Mikail, Israfil, Israel, dan puluhan ribuan malaikat lain itu di bawah komando malaikat Jibril. Ya, jadi ketika kawan-kawan itu menghubungi
komandannya, ya, maka anak buahnya sudah bisa dia perintah segera. Jadi cukupnya Bismillahirrahmanirrahim, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, pindahkan awan ini sementara ke tempat lain begitu. Ya, jadi pindahkan saja, bukan ditahan, pindahkan saja ke tempat lain. Ini contohnya. Bisa juga untuk menahan gelombang, hantaman gelombang. Ya, kalau lagi gelombang kuat itu tetap, kalau untuk menghentikan melawan gelombang, hantaman gelombang, ya, dengan pukulan jarak jauh, dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim, cukup begitu juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim diwiridkan, ya, tetapi dilengkapi dengan Bismillahirrahmanirrahim qabiltu malaikat Jibril, Bismillahirrahmanirrahim qabiltu malaikat Jibril, Bismillahirrahmanirrahim qabiltu malaikat Jibril, seperti lapas waktu meminta ijazah tadi, ya. Nah, intinya adalah, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang dibaca oleh baginda Nabi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, segala sesuatu di zohirnya, ya, di dalam dunia ini itu bisa dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Saya alhamdulillah merasa, ya, selama saya mengamalkannya, ya, sehingga sampai saya pada status seperti sekarang, ya, alhamdulillah belajar ilmu tidak begitu sulit, ya, menafsirkan atau memahami yang tersirat dari firman-firman Allah, ya, alhamdulillah, ya, tidak begitu bodoh-bodoh amat lah, ya. Yang sangat saya rasakan itu, kawan-kawan, selama saya mengamalkan ilmu Bismillahirrahmanirrahim ini, yang setelah saya minta ijazah dari malaikat Jibril, rasanya belum ada permohonan saya yang ditolak oleh Allah Ta'ala, ya, walaupun permohonan saya tidak besar-besar amat, ya, enggak minta apa gitu, mobil Ferrari, enggak pernah saya, ya. Jadi alhamdulillah lah, selama ini kehendak saya juga tidak begitu Allah tinggikan amat, sehingga mungkin, ya, ditambah dengan kekuatan ilmu Bismillahirrahmanirrahim tadi, alhamdulillah tidak ada yang tertolak, ya. Jadi saya ijazahkan rahasia ini kepada kawan-kawan, ya, penonton YouTube channel saya, sebagai rasa terima kasih saya karena telah diamanahkan 1000 subscriber, ya. Mohon dimaafkan jika ada tersilap kata, terselip lidah dalam video saya ini, semata-mata, ya, karena, ya, ilmu yang masih hijau, ya, masih rendah, tetapi niat untuk berdakwah selalu bergelora di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.